Di suatu pagi yang tenang, ketika dunia belum sepenuhnya riuh oleh tuntutan dan kebisingan, ada satu ruang kecil dalam diri kita yang sering terabaikan, ruang untuk berhenti sejenak, untuk benar-benar hadir, dan mendengarkan isi pikiran kita sendiri. Dalam keheningan itu, kita mulai menyadari bahwa bukan hidup yang selalu terasa berat, melainkan cara kita memandangnya yang sering kali penuh beban. Kita terbiasa mengejar perubahan di luar diri, berharap keadaan menjadi lebih baik, orang lain menjadi lebih mengerti, dan dunia menjadi lebih adil. Namun stoikisme mengajarkan sesuatu yang lebih dalam, bahwa perubahan sejati justru dimulai dari dalam, dari cara kita berpikir, dari bagaimana kita menafsirkan setiap peristiwa yang datang. Mungkin tanpa kita sadari, hidup tidak benar-benar melawan kita. Kita hanya belum melihatnya dengan cara yang tepat. Dan ketika cara berpikir kita mulai berubah, lebih tenang, lebih jernih, lebih menerima perlahan, hidup pun ikut menyesuaikan. Karena pada akhirnya, ubah cara berpikirmu dan lihat bagaimana hidupmu berubah tanpa perlu memaksanya. Poin 1. Overthinking. Bukan fakta, hanya pola yang belum diatur. Pernahkah Anda merasa pikiran Anda terus berbicara, bahkan ketika keadaan sebenarnya sedang baik-baik saja? Seolah-olah ada suara di dalam diri yang tidak pernah benar-benar diam, mengulang kejadian, membayangkan kemungkinan buruk, dan menciptakan kekhawatiran yang belum tentu terjadi. Inilah yang sering kita kenal sebagai overthinking. Namun, yang perlu kita pahami dengan jernih, overthinking bukanlah fakta. Ia hanyalah pola pikir yang terbentuk, yang selama ini dibiarkan berjalan tanpa kendali. Seringkali, kita terjebak dalam keyakinan bahwa apa yang kita pikirkan pasti memiliki dasar yang kuat. Padahal, tidak semua pikiran adalah kebenaran. Banyak di antaranya hanyalah interpretasi, asumsi, bahkan ketakutan yang diperbesar oleh kebiasaan berpikir yang tidak terarah. Dalam stoikisme, ada pemahaman mendasar bahwa pikiran kita adalah alat, bukan penguasa. Ketika kita membiarkan pikiran mengalir tanpa kesadaran, kita secara tidak langsung menyerahkan kendali hidup pada sesuatu yang belum tentu nyata. Overthinking tumbuh dari kebiasaan. Ia tidak muncul begitu saja, melainkan terbentuk dari pola yang berulang. Terlalu sering mengkhawatirkan masa depan, terlalu lama menyesali masa lalu, dan terlalu cepat menyimpulkan sesuatu tanpa bukti yang jelas. Akibatnya, pikiran kita terbiasa mencari ancaman, bahkan ketika tidak ada ancaman yang nyata. Dan tanpa disadari, kita hidup dalam ketegangan yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Namun disinilah letak kekuatan yang sering terlupakan. Jika overthinking adalah pola, maka ia bisa diubah. Bukan dengan memaksa diri untuk berhenti berpikir, melainkan dengan mengatur cara kita merespons pikiran itu sendiri. Kita tidak harus mempercayai setiap hal yang muncul di dalam kepala kita. Kita bisa belajar untuk mengamati, memberi jarak, dan mempertanyakan, apakah ini benar atau hanya kekhawatiran yang dibesar-besarkan? Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan tidak datang dari menghilangkan pikiran, tetapi dari kemampuan untuk tidak dikuasai olehnya. Ketika sebuah pikiran muncul, kita memiliki pilihan, mengikuti arusnya tanpa arah, atau berhenti sejenak dan melihatnya dengan kesadaran. Dalam jeda itulah kita mulai mengambil kembali kendali. Mungkin selama ini kita berpikir bahwa untuk merasa tenang, kita harus menunggu keadaan menjadi pasti, aman dan sesuai harapan. Padahal ketenangan justru lahir ketika kita berhenti menuntut kepastian dari hal-hal yang memang tidak bisa kita kendalikan. Pikiran boleh saja memunculkan berbagai kemungkinan, tetapi kita yang menentukan apakah kemungkinan itu layak dipercaya atau tidak. Perubahan ini memang tidak terjadi dalam semalam. Ia membutuhkan latihan, kesabaran dan kejujuran pada diri sendiri. Namun setiap kali Anda memilih untuk tidak langsung mempercayai pikiran yang berlebihan, disitulah Anda sedang membentuk pola baru, pola yang lebih tenang, lebih jernih, dan lebih selaras dengan kenyataan. Karena pada akhirnya, hidup tidak seberat yang sering kita bayangkan. Kitalah yang, tanpa sadar, membuatnya terasa demikian melalui cara kita berpikir. Maka ketika Anda mulai menyadari bahwa overthinking bukanlah fakta, melainkan pola yang bisa diatur, disitulah langkah pertama menuju ketenangan yang sesungguhnya dimulai. Poin 2. Tidak semua hal harus dipikirkan secara personal. Seringkali, tanpa kita sadari, kita memaknai banyak hal seolah-olah semuanya berkaitan langsung dengan diri kita.
sebuah pesan yang tidak dibalas, ekspresi wajah seseorang yang berubah, atau sikap yang terasa berbeda, semuanya dengan cepat kita tafsirkan sebagai sesuatu yang personal. Seolah-olah ada kesalahan dalam diri kita, seolah-olah kita adalah pusat dari setiap perubahan yang terjadi di sekitar. Padahal, kenyataannya tidak selalu demikian. Ada begitu banyak hal di dunia ini yang berjalan tanpa ada kaitannya dengan kita. Orang lain memiliki pikiran, masalah, dan beban hidupnya sendiri. Apa yang mereka lakukan seringkali lebih dipengaruhi oleh keadaan internal mereka, bukan oleh siapa kita atau apa yang kita lakukan. Namun ketika pola pikir kita terbiasa mempersonalisasi segala sesuatu, kita secara tidak langsung menempatkan diri dalam tekanan yang tidak perlu. Dalam sudut pandang stoikisme, salah satu sumber kegelisahan terbesar adalah kecenderungan kita untuk mengendalikan hal-hal yang bukan milik kita, termasuk penilaian, emosi, dan tindakan orang lain. Ketika kita terlalu cepat mengambil sesuatu secara personal, kita seakan-akan mencoba membaca pikiran orang lain, lalu menyimpulkan sesuatu tanpa dasar yang jelas. Dan ironisnya, kesimpulan itu seringkali merugikan diri kita sendiri. Memaknai segala sesuatu secara personal juga membuat kita mudah terluka. Hal-hal kecil yang sebenarnya netral bisa terasa menyakitkan, bukan karena peristiwa itu sendiri, tetapi karena cara kita menafsirkannya. Kita tidak hanya merasakan apa yang terjadi, tetapi juga menambahkan cerita di dalam kepala kita. Cerita yang belum tentu benar, namun terasa sangat nyata. Disinilah pentingnya mengubah cara berpikir, bukan dengan menjadi tidak peduli, tetapi dengan menjadi lebih bijak dalam memberi makna. Kita perlu belajar untuk memberi ruang antara apa yang terjadi dan bagaimana kita menafsirkannya. Ketika seseorang bersikap dingin, mungkin itu bukan karena mereka tidak menyukai kita. Ketika seseorang tidak merespons seperti yang kita harapkan, mungkin mereka sedang menghadapi sesuatu yang tidak kita ketahui. Dengan memahami hal ini, kita mulai melepaskan beban yang selama ini kita ciptakan sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak perlu terikat pada setiap penilaian yang muncul dalam pikiran kita. Kita memiliki kendali untuk memilih apakah sebuah pikiran layak dipercaya atau tidak. Dan seringkali, ketenangan datang bukan dari mengetahui semua jawaban, tetapi dari berhenti membuat asumsi yang tidak perlu. Ada kebebasan yang besar ketika kita tidak lagi menjadikan segalanya tentang diri kita. Kita menjadi lebih ringan, lebih tenang, dan tidak mudah goyah oleh hal-hal di luar kendali. Kita berhenti mencari makna tersembunyi di setiap tindakan orang lain dan mulai fokus pada apa yang benar-benar bisa kita kendalikan, sikap dan respon kita sendiri. Perubahan ini mungkin terasa sederhana, tetapi dampaknya sangat dalam. Ketika Anda berhenti mempersonalisasi segala hal, Anda memberi diri Anda ruang untuk bernapas. Anda tidak lagi terbebani oleh interpretasi yang berlebihan. Anda mulai melihat hidup sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang ditakutkan oleh pikiran. Dan pada akhirnya, Anda akan menyadari satu hal penting, bahwa tidak semua hal tentang Anda, dan justru disitulah letak ketenangan yang selama ini Anda cari. Poin 3, kelelahan mental bukan tanda lemah, tapi sinyal perlu jeda. Dalam perjalanan hidup yang terus bergerak cepat, ada satu kondisi yang sering kita abaikan, bahkan kita sangkal keberadaannya, kelelahan mental. Ia tidak selalu terlihat, tidak selalu terdengar, tetapi terasa nyata. Bukan pada tubuh yang lemah, melainkan pada pikiran yang terasa penuh berat dan seolah tidak lagi memiliki ruang untuk bernapas. Seringkali, kita diajarkan untuk terus kuat, untuk terus berjalan meskipun lelah, untuk tetap produktif, meskipun batin mulai rapuh. Tanpa disadari, kita mulai mengukur nilai diri dari seberapa banyak yang bisa kita tanggung, seberapa lama kita mampu bertahan, dan seberapa jarang kita mengeluh. Dalam pola pikir seperti ini, kelelahan mental dianggap sebagai kelemahan, sesuatu yang harus disembunyikan, bahkan dilawan. Namun benarkah demikian? Kelelahan mental bukanlah tanda bahwa Anda lemah. Ia justru merupakan sinyal yang sangat jujur, bahwa ada bagian dari diri Anda yang membutuhkan jeda. Sama seperti tubuh yang membutuhkan istirahat setelah bekerja keras, pikiran pun memiliki batas. Ketika batas itu terlampaui, ia tidak akan langsung berhenti, tetapi perlahan akan memberi tanda. Sulit fokus, mudah cemas, cepat lelah secara emosional. Bahkan kehilangan motivasi terhadap hal-hal yang dulu terasa bermakna.
Dalam sudut pandang Stoikisme, kebijaksanaan bukan hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang mengenali batas diri. Ada perbedaan antara ketangguhan dan pemaksaan. Ketangguhan lahir dari kesadaran, sementara pemaksaan seringkali muncul dari penolakan untuk berhenti. Dan disinilah banyak orang terjebak. Mereka terus memaksa diri untuk kuat, tanpa menyadari bahwa yang mereka butuhkan sebenarnya adalah berhenti sejenak. Kita hidup dalam dunia yang memuja kesibukan, seolah-olah diam adalah kemunduran. Padahal, tidak semua jeda berarti kita kehilangan arah. Justru dalam jeda, kita memiliki kesempatan untuk kembali melihat dengan lebih jernih. Kita memberi ruang bagi pikiran untuk merapikan kembali apa yang selama ini berantakan. Mengubah cara berpikir tentang kelelahan mental adalah langkah yang penting. Bukan lagi melihatnya sebagai kegagalan, tetapi sebagai bentuk komunikasi dari diri sendiri. Sebuah pengingat bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan, sesuatu yang mungkin selama ini kita abaikan. Memberi diri izin untuk beristirahat bukan berarti menyerah. Ia adalah bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri. Karena ketika pikiran dipaksa terus berjalan tanpa henti, bukan hanya kualitas hidup yang menurun, tetapi juga kemampuan kita untuk mengambil keputusan dengan bijak. Stoikisme mengajarkan keseimbangan antara usaha dan penerimaan, antara bergerak dan berhenti. Kita tidak dituntut untuk selalu berada dalam kondisi terbaik, tetapi kita diajak untuk tetap sadar dalam setiap kondisi, termasuk saat kita lelah. Mungkin selama ini kita berpikir bahwa untuk mencapai sesuatu kita harus terus mendorong diri tanpa henti. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Terkadang, langkah paling bijak bukanlah melangkah lebih jauh, tetapi berhenti sejenak untuk memastikan bahwa kita masih berjalan di arah yang benar. Dan ketika Anda mulai memahami bahwa kelelahan mental bukanlah tanda kelemahan, melainkan sinyal untuk jeda, disitulah Anda mulai memperlakukan diri Anda dengan cara yang lebih manusiawi, lebih jujur, lebih tenang, dan lebih selaras dengan kebutuhan batin Anda sendiri. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa lama Anda bisa bertahan tanpa berhenti, tetapi tentang bagaimana Anda tahu kapan harus melanjutkan dan kapan harus memberi diri Anda ruang untuk bernapas. Poin 4. Media sosial mengubah cara kita melihat hidup. Di era yang serba terhubung ini, kita hidup dalam arus informasi yang tidak pernah benar-benar berhenti. Setiap hari, tanpa kita sadari, mata dan pikiran kita dipenuhi oleh potongan-potongan kehidupan orang lain, gambar kebahagiaan, pencapaian, perjalanan, dan momen-momen terbaik yang tampak begitu sempurna. Media sosial telah menjadi jendela yang memperlihatkan dunia, namun perlahan, ia juga membentuk cara kita memandang hidup kita sendiri. Awalnya, mungkin semua terasa biasa, sekadar melihat, sekadar mengikuti. Namun seiring waktu, tanpa disadari kita mulai membandingkan. Bukan karena kita ingin, tetapi karena pikiran kita secara alami menilai. Kita melihat orang lain tampak lebih bahagia, lebih sukses, lebih hidup. Dan di saat yang sama, kita mulai memandang hidup kita sendiri sebagai sesuatu yang kurang. Disinilah perubahan cara berpikir mulai terjadi, bukan ke arah yang membangun, tetapi ke arah yang perlahan melemahkan. Kita lupa bahwa apa yang kita lihat hanyalah sebagian kecil dari kenyataan. Media sosial tidak pernah benar-benar menampilkan keseluruhan hidup seseorang. Ia adalah panggung yang dipilih, disusun dan disajikan dengan sangat selektif. Namun pikiran kita seringkali tidak membedakan itu. Kita memperlakukannya seolah-olah itu adalah realita utuh, lalu menggunakannya sebagai standar untuk menilai diri sendiri. Dalam sudut pandang Stoikisme, salah satu sumber ketidaktenangan adalah ketika kita menggantungkan penilaian hidup pada sesuatu yang berada di luar kendali kita. Dan apa yang kita lihat di media sosial sepenuhnya berada di luar kendali itu. Kita tidak tahu proses di baliknya. Kita tidak tahu perjuangan yang tidak ditampilkan, dan kita tidak tahu konteks yang sebenarnya terjadi. Namun, kita tetap bereaksi. Kita mulai merasa tertinggal, merasa kurang, bahkan merasa gagal, bukan karena hidup kita benar-benar buruk, tetapi karena cara kita membandingkannya dengan sesuatu yang tidak utuh. Tanpa disadari, cara berpikir kita berubah. Dari yang seharusnya fokus pada perjalanan sendiri, menjadi sibuk mengukur diri berdasarkan kehidupan orang lain. Inilah yang membuat media sosial, jika tidak disikapi dengan kesadaran, dapat menggeser cara kita melihat hidup secara perlahan, namun pasti,
Mengubah cara berpikir dalam hal ini bukan berarti kita harus menjauh sepenuhnya, tetapi kita perlu belajar untuk melihat dengan lebih jernih, menyadari bahwa tidak semua yang terlihat adalah kenyataan yang lengkap, bahwa setiap orang memiliki perjuangannya masing-masing, meskipun tidak selalu terlihat. Kita juga perlu kembali pada satu hal yang lebih mendasar. Hidup kita bukanlah perlombaan yang harus dibandingkan. Setiap orang berjalan dalam waktunya sendiri, dengan tantangan dan proses yang berbeda. Ketika kita terus membandingkan, kita tidak hanya kehilangan rasa syukur, tetapi juga kehilangan arah dari perjalanan kita sendiri. Stoikisme mengajarkan untuk kembali pada kendali diri, pada bagaimana kita memilih untuk menilai, merespons, dan memberi makna. Kita tidak bisa mengatur apa yang orang lain tampilkan, tetapi kita bisa mengatur bagaimana kita melihatnya. Apakah kita akan menjadikannya tekanan, atau sekadar informasi yang lewat tanpa harus memengaruhi nilai diri kita? Ada ketenangan yang muncul ketika kita berhenti menjadikan media sosial sebagai tolok ukur hidup. Ketika kita mulai melihatnya dengan jarak, bukan dengan keterlibatan emosional yang berlebihan. Kita menjadi lebih hadir dalam kehidupan kita sendiri, lebih menghargai apa yang kita miliki, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar nyata. Karena pada akhirnya, hidup tidak terjadi di layar. Ia terjadi di dalam keseharian yang sederhana, di dalam proses yang mungkin tidak selalu terlihat, namun nyata. Dan ketika Anda mulai mengubah cara berpikir Anda terhadap apa yang Anda lihat, disitulah Anda mulai mengambil kembali kendali atas bagaimana Anda menjalani hidup Anda sendiri. Poin 5, tidak semua emosi harus dilawan. Dalam kehidupan yang terus bergerak, kita sering diajarkan satu hal yang tampak kuat di permukaan, namun rapuh di dalam. Bahwa emosi harus dikendalikan dengan cara dilawan. Bahwa kesedihan adalah kelemahan, kecemasan adalah gangguan, dan kemarahan adalah sesuatu yang harus segera ditekan tanpa disadari. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa menjadi kuat berarti tidak memberi ruang bagi emosi untuk hadir. Namun, apakah benar demikian? Emosi adalah bagian alami dari keberadaan kita sebagai manusia. Ia bukan kesalahan, bukan gangguan, dan bukan pula sesuatu yang harus selalu dihapus. Emosi hadir sebagai respons, sebuah sinyal yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi di dalam diri kita. Ketika kita merasa sedih, itu berarti ada kehilangan atau harapan yang tidak terpenuhi. Ketika kita merasa cemas, itu menunjukkan adanya ketidakpastian yang kita rasakan. Dan ketika kita marah, ada batas yang mungkin telah dilanggar. Masalahnya bukan pada emosi itu sendiri, melainkan pada cara kita memahaminya. Seringkali kita terburu-buru untuk melawan. Kita menekan, mengabaikan, atau bahkan menyalahkan diri sendiri karena merasakan sesuatu yang sebenarnya wajar. Namun semakin kita melawan, semakin kuat emosi itu bertahan. Ia tidak benar-benar hilang, melainkan tersimpan, menumpuk, dan pada akhirnya muncul kembali dalam bentuk yang lebih besar. Dalam sudut pandang Stoikisme, ketenangan bukan berarti tidak merasakan emosi, tetapi tidak diperbudak olehnya. Ada perbedaan yang sangat halus, namun mendalam. Kita tidak dituntut untuk meniadakan perasaan, tetapi untuk memahami dan mengelolanya dengan kesadaran. Mengubah cara berpikir tentang emosi berarti memberi ruang bagi emosi untuk hadir, tanpa harus langsung bereaksi. Ketika perasaan muncul, kita tidak perlu terburu-buru untuk menghakimi atau menolaknya. Kita bisa berhenti sejenak, mengamati dan bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya sedang saya rasakan dan mengapa? Dalam jeda itu, kita mulai membangun hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri. Tidak semua emosi harus dilawan, karena tidak semua emosi adalah ancaman. Beberapa di antaranya justru membawa pesan penting tentang apa yang kita butuhkan, apa yang kita takutkan, dan apa yang perlu kita perhatikan. Ketika kita mulai mendengarkan, bukan melawan, emosi perlahan kehilangan intensitasnya. Ia tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai bagian dari proses memahami diri. Namun menerima emosi bukan berarti membiarkannya mengendalikan tindakan kita. Di sinilah keseimbangan itu berada. Kita boleh merasa marah, tetapi tidak harus bertindak dalam kemarahan. Kita boleh merasa cemas, tetapi tidak harus mengikuti semua ketakutan yang muncul. Kita boleh merasa sedih, tetapi tidak harus tenggelam di dalamnya. Stoikisme mengajarkan bahwa kita memiliki kendali atas respon kita, meskipun tidak selalu atas apa yang kita rasakan.
Dan disitulah letak kekuatan yang sesungguhnya. Mungkin selama ini kita terlalu keras pada diri sendiri, memaksa untuk selalu tenang, selalu kuat, selalu terkendali. Padahal menjadi manusia berarti juga memberi ruang bagi ketidaksempurnaan itu. Memberi izin untuk merasakan tanpa harus kehilangan arah. Ketika cara berpikir kita mulai berubah, dari melawan menjadi memahami, emosi tidak lagi menjadi musuh. Ia menjadi bagian dari perjalanan, dan dalam proses itu, kita tidak hanya belajar mengelola perasaan, tetapi juga belajar menerima diri kita secara utuh. Karena pada akhirnya, ketenangan bukanlah tentang menghilangkan apa yang kita rasakan, tetapi tentang bagaimana kita tetap berdiri dengan tenang, bahkan di tengah emosi yang datang dan pergi. Poin 6. Validasi diri lebih penting dari pengakuan orang lain. Dalam kehidupan yang syarat dengan interaksi dan penilaian, kita seringkali tanpa sadar menempatkan nilai diri kita di tangan orang lain. Sebuah pujian dapat membuat kita merasa berarti, sementara kritik, bahkan yang kecil, dapat menggoyahkan keyakinan yang telah kita bangun lama. Kita mulai mengukur diri dari bagaimana kita dilihat, bukan dari siapa kita sebenarnya. Dan perlahan, kita bergantung pada sesuatu yang tidak pernah benar-benar bisa kita kendalikan. Pengakuan dari orang lain memang terasa menyenangkan. Ia memberi rasa diterima, dihargai dan diakui keberadaannya. Namun ketika pengakuan itu menjadi sumber utama nilai diri, kita sedang membangun fondasi yang rapuh. Karena apa yang datang dari luar selalu berubah. Tergantung situasi, persepsi, bahkan suasana hati orang lain. Hari ini kita dipuji, esok kita bisa diabaikan. Jika kita terus bergantung pada itu, maka ketenangan kita akan ikut naik turun tanpa arah. Disinilah pentingnya memahami bahwa validasi diri memiliki peran yang jauh lebih mendasar. Validasi diri bukan berarti menutup diri dari masukan atau merasa selalu benar. Ia adalah kemampuan untuk mengenali nilai diri tanpa harus menunggu pengakuan dari luar. Ia adalah kesadaran bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita perjuangkan, memiliki arti, meskipun tidak selalu terlihat atau diakui oleh orang lain. Dalam sudut pandang stoikisme, salah satu bentuk kebebasan terbesar adalah ketika kita tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada opini orang lain. Karena opini adalah sesuatu yang tidak berada dalam kendali kita. Kita tidak bisa mengatur bagaimana orang lain berpikir, menilai atau merespons kita. Namun kita memiliki kendali penuh atas bagaimana kita melihat diri sendiri. Mengubah cara berpikir dalam hal ini bukanlah sesuatu yang instan. Kita terbiasa mencari persetujuan, karena sejak awal kita diajarkan untuk merasa cukup ketika diterima. Namun seiring waktu, kita perlu belajar bahwa penerimaan yang paling penting adalah yang datang dari dalam diri sendiri. Ketika Anda mampu menghargai usaha Anda sendiri, bahkan ketika tidak ada yang melihat, disitulah validasi diri mulai terbentuk. Ketika Anda tetap berjalan di jalan yang Anda yakini benar, meskipun tidak semua orang memahami, disitulah kekuatan itu tumbuh. Dan ketika Anda tidak lagi merasa perlu menjelaskan diri kepada setiap orang, disitulah Anda mulai merasakan ketenangan yang berbeda. Bukan berarti kita harus menutup diri dari dunia luar. Kita tetap bisa menerima apresiasi, mendengarkan kritik dan belajar dari orang lain. Namun semua itu tidak lagi menjadi penentu utama nilai diri kita. Ia hanya menjadi tambahan, bukan fondasi. Ada kebebasan yang sangat dalam ketika kita tidak lagi haus akan pengakuan. Kita tidak lagi berusaha menjadi sesuatu hanya untuk diterima. Kita mulai hidup lebih jujur, lebih selaras dengan apa yang kita yakini, bukan dengan apa yang diharapkan orang lain. Stoikisme mengajarkan bahwa nilai sejati seseorang tidak ditentukan oleh pujian, tetapi oleh karakter dan tindakan yang konsisten. Dan karakter itu dibangun dalam diam, dalam pilihan-pilihan kecil yang seringkali tidak terlihat oleh siapapun. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk mencari validasi di luar, hingga lupa bahwa diri kita sendiri pun layak untuk diakui, layak untuk dihargai, bahkan tanpa sorotan. Dan ketika kita mulai memberi pengakuan itu pada diri sendiri, kita tidak lagi merasa kosong ketika dunia tidak memberikan apa yang kita harapkan. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa banyak orang mengakui Anda, tetapi tentang seberapa dalam Anda mengenal dan menerima diri Anda sendiri. Dan disitulah letak ketenangan yang tidak mudah tergoyahkan. Poin 7.
Perubahan kecil dalam pikiran dampaknya besar dalam hidup. Dalam banyak hal kita sering membayangkan perubahan sebagai sesuatu yang besar, drastis, dan terlihat jelas. Kita menunggu momen tertentu, keadaan yang tepat atau dorongan yang kuat untuk akhirnya mengubah hidup. Seolah-olah perubahan hanya berarti langkah besar yang langsung membawa hasil nyata. Namun tanpa kita sadari, cara pandang seperti ini justru membuat kita menunggu sesuatu yang belum tentu datang. Padahal perubahan tidak selalu dimulai dari hal besar. Ia seringkali lahir dari sesuatu yang sederhana, bahkan hampir tidak terasa. Sebuah pergeseran kecil dalam cara kita berpikir. Pikiran adalah titik awal dari banyak hal dalam hidup kita. Cara kita melihat suatu peristiwa akan memengaruhi bagaimana kita meresponsnya, dan dari respons itulah tindakan terbentuk. Dari tindakan yang berulang, kebiasaan muncul. Lalu kebiasaan itulah yang perlahan membentuk arah hidup kita. Jika ditarik kembali, semua itu berakar dari satu hal, cara kita berpikir. Namun karena perubahan dalam pikiran seringkali tidak terlihat secara langsung, kita meremehkannya. Kita merasa bahwa satu sudut pandang baru tidak akan membawa perbedaan yang berarti. Kita menganggapnya terlalu kecil untuk memengaruhi sesuatu yang besar. Padahal justru disitulah letak kekuatannya. Bayangkan ketika Anda mulai mengubah satu hal sederhana, dari yang sebelumnya selalu berpikir negatif, menjadi sedikit lebih netral. Tidak harus langsung positif, cukup tidak langsung menghakimi. Perubahan kecil ini mungkin terasa sepele, tetapi dampaknya perlahan merambat. Anda menjadi tidak terlalu reaktif, lebih tenang dalam menghadapi situasi, dan lebih jernih dalam mengambil keputusan. Perubahan kecil dalam pikiran tidak bekerja secara instan. Ia bekerja secara perlahan, namun konsisten. Ia seperti aliran air yang terus mengalir, membentuk jalannya sendiri tanpa tergesa-gesa. Dan tanpa disadari, ia mulai mengubah banyak hal. Cara Anda berbicara, cara Anda bertindak, bahkan cara Anda memandang diri sendiri. Dalam sudut pandang stoikisme, perubahan sejati memang tidak selalu terlihat di permukaan. Ia terjadi di dalam cara kita menilai, memahami, dan merespons kehidupan. Kita tidak dituntut untuk mengubah dunia sekaligus, tetapi cukup mengubah bagaimana kita melihat dunia itu sendiri. Seringkali, kita merasa hidup tidak berubah karena kita terlalu fokus pada hasil yang besar. Kita tidak menyadari bahwa perubahan kecil yang kita lakukan setiap hari sedang bekerja. Meskipun belum terlihat hasilnya, kita menjadi tidak sabar, lalu kembali ke pola lama, tanpa memberi waktu bagi perubahan itu untuk tumbuh. Mengubah cara berpikir berarti juga belajar untuk mempercayai proses, bahwa setiap langkah kecil memiliki arti, bahwa setiap pilihan untuk berpikir lebih jernih, lebih tenang, dan lebih sadar adalah bagian dari perubahan itu sendiri. Ada kekuatan yang besar dalam hal-hal yang sederhana selama ia dilakukan secara konsisten. Dan perubahan dalam pikiran adalah salah satu bentuk kesederhanaan yang sering diabaikan, namun memiliki dampak yang sangat luas. Mungkin Anda tidak langsung melihat perbedaannya hari ini. Mungkin hidup Anda masih terlihat sama seperti sebelumnya. Namun jika Anda terus melatih cara berpikir yang lebih baik, lebih bijak, dan lebih sadar, perlahan sesuatu akan berubah. Bukan hanya dalam apa yang Anda lakukan, tetapi dalam bagaimana Anda menjalani hidup itu sendiri. Karena pada akhirnya, hidup tidak selalu berubah karena keadaan menjadi berbeda. Terkadang hidup berubah karena Anda melihatnya dengan cara yang berbeda. Dan dari perubahan kecil itulah, arah hidup Anda perlahan bergerak tanpa Anda sadari, namun pasti. Pada akhirnya, hidup tidak selalu menuntut kita untuk menjadi lebih cepat, lebih kuat, atau lebih unggul dari orang lain. Terkadang yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk melihat ke dalam, memahami cara kita berpikir, menerima apa yang kita rasakan, dan perlahan mengarahkan diri menuju ketenangan yang lebih jernih. Setiap perubahan yang telah kita bahas bukanlah tentang menjadi seseorang yang baru, melainkan tentang kembali pada diri yang lebih sadar, lebih tenang dalam menghadapi hidup, lebih bijak dalam memberi makna, dan lebih utuh dalam menjalani setiap proses yang ada. Channel ini hadir sebagai ruang untuk kembali, bukan untuk melarikan diri dari dunia, tetapi untuk memahami bagaimana menghadapi dunia dengan cara yang lebih dalam dan bermakna. Jika Anda merasa perjalanan ini relevan, maka tetaplah bersama. Karena mungkin, tanpa disadari, perubahan besar dalam hidup Anda sedang dimulai dari sini.